Halo guys, welcome back to another daily coding videos dari dosen ngoding. Kali ini kita lanjutkan di Flutter Super Basic Series-nya adalah dengan single child scroll view. Oke, nah sebelum dimulai ya seperti biasa jangan lupa teman-teman bisa support channel ini untuk terus membuat tutorial-tutorial yang berkualitas dengan menjadi member di channel ini atau dengan membeli course yang ada di Udemy dengan link yang saya berikan. Di Udemy saya membuatkan berbagai macam course mulai dari Laravel, terus apa lagi ya, Cypress, QA dan automation, dan kemudian nanti juga akan menyusul dengan course-course lain yang ada yang sedang ongoing di YouTube channel seperti Flutter Super Basic, kemudian ada Laravel Eloquent Mastery, dan nanti juga akan ada QA manual dan QA automation selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi, kita bakal bahas tentang single child scroll view. Yuk, kita mulai dengan seperti biasa mencatat. Oke, jadi kalau teman-teman belajar ya, selain membaca juga harus dituliskan biar nggak lupa. Oke, ini ada sebuah tutorial yang saya dapat ya dari orang India, A Complete Guide to Flutter Single Child Scroll View Widget. Jadi apa sih ya? Creating scrollable content is a common requirement. Jadi bikin scrollable content. Jadi kayak kita bisa nge-scroll kayak begini, itu jadi sering dipakai gitu ya. Nah, ada widget yang standar dari Flutter untuk bikin ini namanya single child scroll view. Nah, single child scroll view itu adalah dia bisa dia bisa bikin elemen yang kita pakai ya itu scrollable ya. Single child scroll view. Yuk. Dia ngapain? Dia bisa membuat widget yang dibungkus sama dia ya. Itu jadi scrollable. Nah, scrollable ini seperti apa? Ya kayak gitu nanti kita cek ya. Nah, kapan gunakan? Nah, kapan digunakan ya? When you have a portion of UI that might overflow the screen. Jadi kalau kita punya halaman homepage yang di situ ada kumpulan banyak widget, misalkan ada banyak hal di situ dan kita pengen dia itu bisa scrollable. Nah, itu untuk nampilin dia di sebuah view atau di sebuah layar HP yang panjang itu minta harus di scroll ya itu. Contohnya mungkin kalau di Figma ini saya nemu di Figma Community ada template-template yang oke, lumayan asik gitu ya. Nggak ada. Nah ini nih, biasanya di sini nih. Biasanya di sini. Jadi kalau teman-teman nanti punya halaman dashboardnya GoPay, Gojek, Traveloka segala macam itu kan nanti dia bisa scrollable. Nah untuk membuat yang scrollable inilah nanti semua widget yang ada di dalam sini yang pengen scrollable itu dibungkus dengan widget yang namanya single child scroll view. Oke. Tuh nih ya. Berarti kita harus nyatet nih. Bisa nggak di sini? Oh mau. Oke, mantap nih Figma. Nih. Ya. Contoh kasih catatan. Terus. Jadi kalau pengen ada konten yang panjang tapi biar nggak overflow, maka kita tambahkan single. Oh, sorry, bukan kita tambahkan ya. Maka kita bungkus widget dengan single child scroll view kayak gini. Itu guys. Jadi ini dibungkus, nanti dia kita jadikan single child scroll view. Nih. Jadi bagian yang kotak sini ya. Nanti bisa nggak dikotain? Jadi bagian yang misalkan pengen di scroll yang ini ya, ini dibungkus. Nih, dalam single child scroll view. Nanti dia bakal muncul scroll bar di sini. Tapi hati-hati makanya, jadi nggak semua yang bisa kita scroll itu kita bungkus dengan single child scroll view gitu ya. Why? Karena advantage-nya seamless user experience, ensure bla 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 ya. Jadi 5W1H lah ini kan ya.
Maunya gimana ya? Nih, ada material app, ada scaffold gitu kan. Nah, di bodinya ini kita isi dengan single child scroll view. Nih, kontainer ini nanti bakal panjang tuh gitu kan. Nah, ini kita isi. Implementation detail ya nanti kita cek ya. Ini kita coba dulu. Single child scroll view. Nih. Kita simpen, kemudian kita buang. App bar kontainer bodinya kontainer. Nah, nih di sini body ini sekarang kita sudah membuang ya. Kita buang bodinya. Kita isi dengan single child scroll view. Nih. Ini ya. Tada. Sorry tadi storage-nya habis. Yuk kita lanjut lagi. Jadi single child scroll view. Sebentar. Kita perlu buka lagi. Ya. Oke. Nih. Jadi single child scroll view itu untuk nge-scrollin konten gitu ya. Nah, seandainya kita pengen ada konten yang panjang gitu kan. Nah, ini kita harus bungkus dalam sebuah single child scroll view. Nih. Ada bentar. Create a long list of content using column. Oh, bukan. Si Copilot-nya lagi nggak mood buat diajak kerja kayaknya. Create 100 widgets that display their index in a column. Kok dia nggak mau? Ya udah, kita kopas aja lah ya. Kita kopas aja. Jadi being a pragmatic programmer aja. Ini ada column. Ini dia nggak ngasih ini nih. Child column children. Kayaknya di sini ya. Inilah nggak enaknya kalau kopas codingan tanpa ngerti kontennya sih di sini. Single child scroll view, oke, single child scroll view kita taruh di sini. Nah, terus oke, nih macam-macam ya. Nah, teman-teman lihat nih di sini, nih, iniin dulu. Nah, di sini ada konten kan, ada konten. Ini header konten, nih di sini. Nah, ini tuh dia, nah kok nggak mau di scroll? Ya, sorry, karena ini saya build-nya di web ya. Saya build-nya nih di web. Kalau teman-teman nge-build-nya di Android, ini harus di drag dan diklik. Tapi kalau nanti teman-teman nge-build-nya di web, dia di scroll kayak gini. Nah, nih, lihat nih, ya. Jadi scrollable content ini bisa di scroll begini karena ada apa? Karena ada widget namanya single child scroll view. Seandainya ini saya ganti dengan container, dia nanti bakal overflow nih yang kayak gini, bottom overflow nih. Yang ada tombol kayak polish line tapi miring, nah itu dia adalah tanda-tanda kalau dia itu overflow. Nah, seandainya konten yang teman-teman buat itu mau dipanjangin ya kan kayak kontennya yang ini tadi itu harus dibungkus nih di dalam single child scroll view. Single nih, tada, selesai. Tapi kalau ini ya tadi ya, diperhatiin kalau dia di web based app, maka ini teman-teman harus bikin dia menjadi di scroll pakai mouse ya. Kalau yang pengen panjang nih kayak gini dia nih. Nah, nih. Kalau dia panjangnya mencukupi misalkan. Nah, ini contoh ya. Kalau dia contoh panjangnya itu enggak panjang-panjang banget. Aduh, where is it? Nih. Nih, kalau dia cuma segini, 200 aja, dia nggak masalah. Nih. Ya, ini sorry saya nggak panjangin karena nanti ketutupan muka saya nanti.
Nah, gini ya mungkin ya. Dia scrollable content tapi dia nggak panjang. Nah, si single child scroll view-nya nggak nge-scroll, teman-teman. Nah, kayak gitu ya. Tapi kalau dia panjang, nanti baru bisa keluar scroll-nya. Tapi dia tidak overflow. Tapi kalau di sini kita pakainya container, terus kita berharap dia bisa scrolling, nggak mau ya, dia overflow. Nih, seperti ini. Terus ada lagi yang perlu diperhatikan ya. Single child scroll view-nya itu bisa sebentar. Nih, bisa ini ya. Tidak bisa dikasih scroll direction, apakah dia itu ke bawah atau dia ke kanan. Nah, ini kalau teman-teman mungkin nonton aplikasi yang yang film-film Disney, Fox, bukan, Amazon Videos itu kan bisa di-scroll ke kiri dan ke kanan. Nah, itu pakai ini. Kemudian reverse, content scroll in reverse direction. Ini belum nyoba nih saya nih. Padding, nambahin padding. Jadi ada scroll direction. Ada apa lagi? Reverse. Ini kita coba satu-satu ya. Gimana ya? Reverse. Oh ya, mungkin kalau di ini ya, scroll behavior-nya Mac sama Windows tuh biasanya tuh iseng. Kalau di Mac ini kalau di scroll ke bawah dia gimana gitu ya. Caranya beda. Saya pernah kagok kok ngelihat scrolling behavior-nya itu. Bentar ya. Scroll direction sama reverse. Kita coba reverse dulu aja. Sini. Efeknya apa? Oh. Nah, ini kalau ya gini ya. Saya lupa nih. Ngefek gak sih? Ini saya scrollnya ke atas, ya ke bawah. False. Sama, nggak ngaruh ya. Jadi kayaknya di web nggak ngaruh nih. Ya, nggak ngaruh. Saya lupa. Pokoknya antara Mac sama Windows kadang scroll behavior-nya beda. Nah, itu yang bikin kaget tuh. Mungkin itu efeknya, alasan kenapa kok ada properties itu ya. Terus ada lagi scroll direction. Nah, scroll direction ini kalau kita mau ngedemoinnya agak beda. Scroll direction, isinya apa ya ini ya? Axis dot vertikal. Oke, berarti ini adalah axis dot horizontal. Nah, weh, ngamuk dia, nggak bisa. Oke, ini kita ganti, jangan column, tapi kita ganti row. Terus, nggak bisa. Sebentar. Ini kan height ya. Ini harusnya jadi width. Oke, terus ini juga jadi width. Sip. No, di scroll ke kiri dan ke kanan. Ya, jadi dia bisa scrolling kiri dan kanan. No, asik kan? Tapi nanti teman-teman tentu saja ya diganti. Kalau tadi di video sebelumnya saya sudah jelasin kalau row itu untuk membagi ke kanan, kalau column itu untuk membagi ke bawah. Nah, gitu. Nah, ini aja nih yang perlu diperhatiin kayaknya ya. Padding, child, dan segala macamnya udah nggak masalah. Nah, ingat ya, dia single child scroll view. Kalau dia udah bilang single child ya berarti cuma satu anaknya. Jangan dibikin lebih banyak dari satu anaknya ya. Dia punya anak tunggal doang, bukan children. Dan jangan sampai pengalamannya tuh gini. Jadi ada single child scroll view yang ke bawah, terus juga ada list view yang sama-sama ke bawah. Nah, itu berbahaya. Jadi mending jangan. Jadi key notes-nya tagging-nya gini ya. Ini kasih notes yang warna merah. Nih. Jangan jangan dicampur single child scroll view dengan list view. Ya, ini dia. Jadi yang di sini itu single child scroll view nggak ada list view-nya di sini. Kalau ada pun list view-nya beda orientation. Jadi kalau single child scroll view-nya ke bawah, list view-nya ke kanan. Kayak gitu. Oke, itu dulu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa support saya dengan nge-share video ini, nge-like juga,
dan menjadi member di channel ini. Dan jangan lupa juga beli course di Udemy. Oke, see you guys in the next daily coding videos.